Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai bab 4, yaitu The Critical Literature Review atau tinjauan literatur kritis. Di sini sebelum memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Anggraini Puspita Dewi dengan NPM akhir 044. Yang kedua ada Nirmala Nur Oktavia Jalasenestri dengan NPM akhir 166. Yang ketiga ada Vina Dwi Kurniati dengan NPM akhir 181. Yang keempat ada Raina Rozika dengan NPM akhir 187. Dan yang terakhir ada Seni Mutiara dengan NPM akhir 258. Nah, jadi sebelum masuk materi, di sini saya akan memperkenalkan dulu apa itu tinjauan pustaka. Nah, jadi di sini tinjauan pustaka secara umum memastikan bahwa yang pertama ada upaya penelitian diposisikan secara relatif terhadap pengetahuan yang ada dan dibangun di atas pengetahuan. Yang kedua, melihat suatu masalah dari sudut pandang tertentu. Hal ini membentuk pemikiran kita dan memicu wawasan yang berguna tentang topik penelitian kita. Yang ketiga, tidak mengambil resiko menemukan kembali atau membuang-buang tenaga dalam mencoba menemukan kembali sesuatu yang telah diketahui. Yang keempat, dapat memperkenalkan terminologi yang relevan dan mendefinisikan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam tulisan kita. Jadi hal ini sangat penting karena istilah yang sama dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. Definisi juga akan membantu kita untuk menyusun esai, artikel, ataupun laporan. Yang kelima, memperoleh wawasan bermanfaat tentang metode penelitian yang telah digunakan orang lain untuk menjawab pertanyaan penelitian yang serupa. Jadi pengetahuan tentang metode penelitian yang digunakan orang lain memungkinkan kita untuk mereplikasi penelitian yang sudah ada yang akan membantu kita untuk menghubungkan temuan penelitian kita dengan temuan orang lain. Kemudian yang terakhir, upaya penelitian ini dikontekstualisasikan dalam perdebatan akademis yang lebih luas. Jadi dengan kata lain, hal ini memungkinkan kita untuk menghubungkan temuan kita dengan temuan orang lain. Nah, jadi singkatnya, tinjauan pustaka yang kritis akan menghasilkan banyak sekali wawasan yang bermanfaat tentang topik penelitian kita. Jadi hal ini akan memungkinkan kita bekerja secara ahli dan membuat keputusan yang lebih tepat dan mendapatkan manfaat dari pengetahuan yang ada dalam berbagai cara. Nah, selanjutnya di sini ada gambar 4.1 yaitu mengenai fungsi dari literatur review atau jurnal. Nah, di sini yang pertama adalah observation atau observasi. Tahap pertama ini ketika peneliti mulai melihat fenomena atau isu yang menarik untuk diteliti. Nah, pada tahap ini biasanya peneliti masih berada pada area yang sangat luas. Nah, hasil dari observasi ini adalah pengenalan terhadap area riset yang memiliki potensi untuk dikaji lebih dalam, dan disinilah literatur review mulai membantu dengan memberikan gambaran mengenai isu-isu apa saja yang sudah diteliti sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah problem definition atau mendefinisikan masalah. Jadi setelah menemukan area yang luas, langkah berikutnya adalah mempersempit dan merumuskan masalah penelitian. Jadi peneliti mendefinisikan masalah agar menjadi lebih spesifik, terukur, dan relevan untuk diteliti. Kemudian yang ketiga ada critical literature review. Jadi pada tahap ini menjadi inti dari penelitian karena peneliti harus membaca, menganalisis, dan mengkritisi penelitian terlebih dahulu. Literatur review bukan hanya sekedar rangkuman, tetapi juga evaluasi kritis terhadap teori, konsep, variabel, dan hasil penelitian dari sebelumnya. Nah, hasilnya berupa kerangka konseptual awal, daftar variabel yang relevan, serta alasan mengapa penelitian ini penting. Jadi dengan cara ini, penelitian dapat menemukan apa yang sudah diketahui dan apa yang masih diperdebatkan serta apa yang belum diteliti. Nah, yang keempat ini merupakan induction. Ya, ini nomor 4 sampai nomor 7 ini merupakan induction. Nah, yang pertama di sini deduction, theoretical framework. Berdasarkan hasil tinjauan literatur, peneliti kemudian menyusun kerangka teori yang berfungsi sebagai dasar dari pemikiran. Jadi kerangka teori ini menjelaskan hubungan antar variabel yang sudah ada dalam penelitian sebelumnya. Selanjutnya nomor 5, deduction generation of hypothesis. Nah, dari kerangka dari teori, peneliti kemudian merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai hubungan antar variabel yang bisa diuji secara empiris. Jadi dengan demikian, hipotesis tidak hanya sekedar asumsi, melainkan memiliki dasar ilmiah yang kuat.
Kemudian research design. Jadi pada tahap ini, penentuan rancangan penelitian yaitu bagaimana peneliti akan dilakukan secara sistematis. Desain penelitian mencakup pemilihan metode baik itu kualitatif maupun kuantitatif ataupun campuran. Jadi penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan serta metode analisis data. Kemudian yang ketujuh adalah data collection, analysis, dan interpretation. Nah, jadi setelah desain siap, peneliti masuk ke tahap pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bisa diperoleh melalui survei, kuesioner, wawancara, maupun observasi. Nah, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode yang sudah ditentukan. Misalnya dengan uji statistik untuk penelitian kuantitatif ataupun analisis tematik untuk penelitian kualitatif. Kemudian yang kedelapan ada induction, research question answer. Nah, pada tahap induktif ini, peneliti mulai menilai apakah hasil dari penelitian tersebut sudah menjawab. Selanjutnya yaitu cara menyusun tinjauan pustaka. Langkah pertama dalam tinjauan pustaka adalah mengidentifikasi berbagai bahan yang telah dan belum dipublikasikan yang tersedia mengenai topik yang diminati, lalu mendapatkan akses ke bahan-bahan tersebut. Yang pertama ada sumber data. Kualitas tinjauan pustaka bergantung pada pemilihan dan pembacaan buku, jurnal, akademik, dan profesional, laporan, tesis, prosiding konferensi, manuskrip yang belum diterbitkan, dan sejenisnya yang cermat. Buku dan jurnal akademik secara umum merupakan sumber informasi yang paling bermanfaat, namun sumber lain seperti jurnal profesional, laporan, dan bahkan surat kabar juga dapat berharga karena dapat memberikan informasi spesifik dan nyata tentang pasar, industri, atau perusahaan. Yang kedua ada buku teks. Buku teks merupakan sumber teori yang bermanfaat dalam suatu bidang tertentu. Salah satu kelebihan buku teks adalah cakupan yang luas. Terlebih lagi, buku teks dapat membahas suatu topik jauh lebih mendalam daripada artikel. Oleh karena itu, buku teks menawarkan titik awal yang baik untuk menemukan sumber yang lebih detail, seperti artikel jurnal, tesis, dan manuskrip yang belum diterbitkan. Kelemahan buku teks adalah cenderung kurang mutakhir dibandingkan jurnal. Dan yang ketiga yaitu ada jurnal. Jurnal dibagi menjadi dua, yaitu artikel tinjauan yang mencakup rangkuman temuan penelitian dan artikel penelitian mencangkup deskripsi rinci tentang tujuan peneliti, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Berikutnya yang keempat ada tesis, disertai doktoral seringkali memuat tinjauan pustaka yang komprehensif di bidang tertentu. Kebanyakan disertai doktoral memuat beberapa bab empiris. Bab-bab ini seringkali memiliki struktur dan karakteristik yang sama dengan artikel jurnal akademik. Perlu dicatat bahwa tidak semua bab empiris dalam disertai akhirnya diterbitkan dalam jurnal akademik. Yang kelima yaitu ada konferensi ilmiah. Konferensi ilmiah dapat bermanfaat dalam menyediakan penelitian terbaru atau penelitian yang belum dipublikasikan. Konferensi ilmiah sangat mutakhir dan karena alasan inilah sumber informasi ini cukup berharga jika bekerja di bidang atau domain yang relatif baru. Tidak semua manuskrip yang dipresentasikan di konferensi akhirnya dipublikasikan di jurnal akademik. Oleh karena itu, harus menilai kualitas sumber informasi ini secara kritis. Yang keenam yaitu ada manuskrip yang belum diterbitkan. Sumber yang tidak dirilis resmi baik dari individu, penerbit, atau perusahaan lain, tetapi manuskrip ini sangat up to date. Yang ketujuh yaitu ada laporan. Departemen pemerintah dan perusahaan melakukan atau melaksanakan sejumlah besar penelitian. Temuan mereka yang dipublikasikan menyediakan sumber informasi pasar, industri, atau perusahaan yang bermanfaat. Yang kedelapan ada surat kabar. Surat kabar menyediakan informasi bisnis terkini. Surat kabar merupakan sumber informasi pasar, industri, atau perusahaan yang bermanfaat. Perlu diketahui bahwa opini di surat kabar tidak selalu objektif. Dan yang terakhir ada internet. Jumlah informasi yang dapat ditemukan di World Wide Web sangat banyak. Dapat mencari detailnya buku, jurnal, dan artikel jurnal,
proceeding konferensi, serta data khusus seperti publikasi dan laporan perusahaan. Jumlah surat kabar, majalah, dan jurnal yang tersedia secara elektronik sangat banyak. Nah, untuk selanjutnya mencari literatur. Dulu ada seseorang yang harus secara manual memeriksa beberapa indeks bibliografi yang disusun secara berkala, yang mencantumkan jurnal, buku, dan sumber lain, tempat karya yang diterbitkan di bidang minat dapat ditemukan. Dengan teknologi modern yang canggih seperti ini, kita dapat menemukan sumber di mana topik minat telah diterbitkan menjadi jauh lebih mudah, serta hampir setiap perpustakaan saat ini memiliki sistem komputer online untuk menemukan informasi yang diterbitkan. Nah, basis data komputerisasi menawarkan sejumlah keuntungan. Yang pertama itu mereka menghemat waktu yang sangat besar, lalu yang kedua mereka komprehensif dalam daftar dan ulasan referensi, lalu yang ketiga peneliti dapat fokus pada materi yang paling relevan dengan upaya penelitian. Jadi kita dapat memanfaatkan dengan menghabiskan waktu untuk mengenal sumber daya online yang disediakan di perpustakaan. Nah, sebagian besar perpustakaan pastinya memiliki sumber daya elektronik, yaitu yang pertama ada jurnal elektronik, di mana perpustakaan kemungkinan berlangganan jurnal yang diterbitkan atau tersedia secara daring. Lalu ada basis data teks lengkap. Basis data teks lengkap ini menyediakan teks lengkap artikel. Lalu ada basis data bibliografi. Basis data bibliografi ini hanya menampilkan kutipan bibliografi, yaitu ada nama penulis, judul artikel atau buku, sumber penerbitan, tahun, volume, dan nomor halaman. Nah, basis data ini mengandung informasi yang sama dengan yang terdapat dalam buku indeks bibliografi di perpustakaan, yang pastinya diperbarui secara berkala dan mencakup artikel yang diterbitkan dalam majalah, koran, buku, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada basis data abstrak, yang dimana basis data abstrak juga menyediakan abstrak atau ringkasan artikel, serta mereka tidak menyediakan teks lengkap artikel atau naskah. Nah, selanjutnya mengevaluasi literatur. Mengakses sistem online dan mencari literatur di bidang yang diminati akan memberikan daftar pustaka yang komprehensif tentang topik tersebut. Karena pencarian literatur ini kadang-kadang dapat menghasilkan file-file 100 atau lebih hasil. Jadi kita harus memilih dengan cermat buku serta artikel yang relevan. Melihat judul-judul artikel atau buku akan menunjukkan mana yang kemungkinan relevan dan mana yang tidak, yang kemungkinan besar tidak relevan dengan studi yang kita rencanakan. Abstrak artikel biasanya memberikan gambaran umum tentang tujuan studi, strategi penelitian secara umum, temuan, dan kesimpulan. Nah, sebuah tinjauan literatur yang baik harusnya mencakup referensi terhadap studi-studi di bidang tersebut. Oleh karena itu, artikel dan buku yang sering dikutip oleh peneliti ini harus dimasukkan ke dalam tinjauan literatur kita, meskipun artikel dan buku tersebut telah ditulis 30 atau bahkan 40 tahun yang lalu. Nah, tentu saja karya-karya yang terbaru ini juga harus dimasukkan dalam tinjauan literatur kita, karena karya-karya terbaru juga akan didasarkan pada aliran literatur yang lebih luas dan terkini dibandingkan dengan karya-karya lama. Untuk menilai kualitas penelitian terbaru, kita dapat mengajukan pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, apakah penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi bidang tersebut? Lalu yang kedua, apakah ada teori yang menjadi landasan penelitian? Lalu yang ketiga, apakah teori yang dijelaskan itu relevan? Serta dijelaskannya itu dengan cara yang mudah dipahami, terstruktur, dan meyakinkan. Nah, kualitas jurnal yang menerbitkan artikel juga dapat digunakan sebagai indikator kualitasnya. Pertanyaan penting dalam hal ini adalah apakah jurnal tersebut telah melalui proses peer review, yang dimana artinya itu apakah semua artikel harus melalui proses review sebelum diterbitkan, dan berapa faktor dampak jurnal tersebut. Faktor dampak jurnal dapat dilihat sebagai
Rata-rata jumlah sitasi dalam setahun yang diberikan kepada makalah-makalah dalam jurnal tersebut yang diterbitkan selama periode tertentu. Nah, biasanya sih 2 tahun sebelumnya, karena artikel-artikel penting lebih sering disitasi daripada artikel yang tidak penting. Untuk faktornya, dampak jurnal ini sering digunakan sebagai proksi untuk mengukur pentingnya jurnal tersebut bagi bidangnya. Jadi untuk singkatnya itu, beberapa kriteria untuk menilai nilai artikel atau buku adalah relevansi isu yang dibahas dalam artikel atau buku, pentingnya buku atau artikel dalam hal kutipan, tahun penerbitan artikel atau buku, dan kualitas keseluruhan artikel buku. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang documenting dari literatur review atau mendokumentasikan tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini mengidentifikasikan dan menyoroti tema-tema yang relevan serta mendokumentasikan temuan, kerangka kerja, atau instrumen penting dari penelitian sebelumnya. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah bahwa tinjauan pustaka bukan hanya kumpulan ringkasan atau kata-kata, tetapi sebuah proses kritis di mana penelitian harus menyeleksi, lalu mengelompokkan, dan menyoroti tema-tema utama yang muncul dari penelitian terdahulu. Nah, dengan kata lain, dengan mendokumentasikan kerangka teori dan instrumen yang digunakan penelitian sebelumnya, hal ini juga membantu menunjukkan di mana terdapat celah atau research gap yang bisa dijadikan kontribusi oleh penelitian baru. Lalu di sini itu ada hal yang harus diperhatikan bahwa survei literatur harus menyatukan semua informasi yang relevan serta kohen dan logis, alih-alih menyajikan semua studi secara kronologis dengan informasi yang tidak terkoordinasi. Tinjauan literatur bertujuan untuk mempersatukan dan harus meringkas penelitian yang relevan dengan topik Anda. Nah, di sini itu maksudnya adalah bagian ini menekankan perbedaan penting antara sekedar meringkas dengan melakukan sintesis. Nah, tinjauan pustaka yang baik tidak hanya menyusun studi-studi terdahulu secara kronologis dan atau parsial, melainkan menghubungkan hasil-hasil penelitian itu untuk membangun narasi yang runtut. Nah, sintesis berarti menggabungkan dua atau lebih temuan agar lahir pemahaman baru yang lebih komprehensif. Nah, dengan kata lain, unsur-unsur yang berasal dari berbagai penelitian terdahulu dipadukan sehingga menghasilkan keseluruhan baru yang memberikan arah pada penelitian. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa peneliti itu mampu berpikir kritis dan tidak hanya menjadi pengumpul data sekunder. Nah, lalu ada beberapa metode yang diterima untuk mengutip referensi di bagian survei literatur dan menggunakan kutipan. Di sini itu kalimat ini mengingatkan bahwa proses dokumentasi tidak lepas dari teknik penulisan akademis yang benar. Dengan penggunaan gaya referensi seperti apa atau Asosiasi Psikologi Amerika tahun 2012 dan Chicago Manual of Style 2010 dan Turabain Manual 2013 bertujuan menjaga standar akademik internasional. Nah, selain itu, konsistensi gaya kutipan juga memperlihatkan profesionalisme peneliti serta memudahkan pembaca untuk menelusuri sumber asli. Nah, dengan mengutip secara tepat, peneliti tidak hanya menghindari plagiarisme tetapi juga menunjukkan penghargaan pada peneliti terdahulu. Hal ini menegaskan bahwa peneliti baru merupakan bagian dari diskursus ilmiah yang berkesinambungan. Isu etika, penelitian melibatkan pengembangan dari karya orang lain.
Dua hal yang harus dihindari. Satu, dengan sengaja menyalahartikan karya penulis lain, yaitu pandangan, ide, model, temuan, kontribusi, interpretasi, dan sebagainya. Dua, plagiarisme. Menggunakan kata, argumen, atau ide asli orang lain seolah-olah milik sendiri. Keduanya dianggap sebagai kecurangan. Plagiarisme mencakup mencuri, membeli, meminjam, menyewa orang lain, atau menyalin dari internet. Alasan mengapa plagiarisme harus dianggap serius. Satu, membuat pembaca sulit memverifikasi apakah klaim Anda benar. Dua, tidak dapat diterima dalam perdebatan ilmiah. Bentuk umum plagiarisme. Bentuk umum plagiarisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber tidak dicantumkan, terdiri dari the ghostwriter, karya orang lain kata demi kata. Yang kedua, the photocopy, bagian besar teks disalin secara langsung. Yang ketiga, the potluck paper, disalin dari beberapa sumber, hanya mengubah kalimat. Yang keempat, the poor disguise, isi utama tetap sama, hanya kata-katanya diganti. Yang kelima, the labor of laziness, paragraf dari sumber lain. Yang keenam, the self-stealer, mengambil dari karya sendiri sebelumnya. Yang kedua, ada sumber dicantumkan tapi tetap dianggap sebagai plagiarisme. Yang ketujuh, the forgotten footnote, menyebut penulis tapi info tidak lengkap. Yang kedelapan, the misinformer, memberi informasi yang salah. 9, the too perfect paraphrase, menyebut sumber tapi tanda-tanda kutip. Yang ke-10 ada the resourceful citer, semua sumber cantumkan tapi sedikit karya asli. Yang ke-11 the perfect crime, sebagian dikutip, sisa parafrase tanpa disitasi. Sekian yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.